From Indonesia. Thank you, Gary. Hello, welcome back kembali lagi. Ya walaupun masih episode awal, episode perdana, tapi ini jadi episode yang menurut gue kena banget di hati gue karena spesial banget. Di episode ini gue bukan ngundang lah ya, dapat waktunya dari Felixandro Ruby. Gue yakin banyak teman-teman yang nikmatin video ini justru tahu siapa Felixandro Ruby karena dia well known banget. Semenjak beberapa tahun yang lalu dia mengubah personal brandingnya dan dia menulis buku, judulnya adalah You Do You Book. Gue sendiri udah baca selesai, gue catat, gue stabiloin banyak banget inspirasi yang dia dapat, dan dengan kotak abu-abunya ini dia mengubah gambaran sosial media terutama IG dengan insight-insight yang dia dapat atau yang dia punya gitu loh. Nah, dia punya hashtag belajar, berkarya, berbagi, itu yang memotivasi gue untuk terus-menerus mengembangkan diri gue, dan gue pengen belajar banyak, terutama dari orang ini. Singkat cerita, gue sebenarnya kenal Ruby dari tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi udah panjang banget perjalanan gue kenal Ruby dari nun jauh di sana yang gue nggak kenal secara personal. Sekarang gue bisa kenal secara personal sama Felixandro Ruby. Cuma yang menarik adalah beberapa bulan yang lalu Ruby tuh pengen buat project, singkat cerita nggak jadi, tapi udah kebentuk duluan grup volunteernya. Dan pada akhirnya grup volunteer ini enggan untuk mengundurkan diri. Dan ada salah satu dari volunteer bilang, "Rup, boleh nggak kita ketemuan ngobrol sesama volunteer? Kali-kali ada yang bisa dikerjain bareng, kali-kali kita mau belajar sesuatu dari lu." Nah, pada akhirnya Ruby say yes, dan kita make up semua acaranya itu mengumpulkan kurang lebih 60 orang dari volunteers dan juga dari followersnya Ruby, beberapa untuk kita bisa ngadain acara intimate tanggal 21 Januari 2023 lalu. Dan acara ini unrecorded, jadi hal-hal yang sifatnya personal, hal-hal yang sifatnya nggak bisa dijawab kalau ada recording itu dilakukan sambil 21 Januari lalu Ruby akhirnya unboxing dari hadiah yang dia dapat dari Gary V. Lo bisa cek langsung ke personal Instagramnya dia untuk lo tahu cerita tentang bagaimana dia mendapatkan hadiah mystery box dari Gary V, orang yang dia respect the most. Dan justru dari dia gue belajar banyak tentang Gary V. Gue ambil banyak intisari dari konten-konten Gary V juga, dan gue ngeliat nggak salah sih si Ruby dibilang sebagai salah satu orang yang dibilang sebagai Gary V-nya Indonesia, karena menurut gue perspektifnya dia gila banget. Nah, tanggal 21 kemarin di acara unrecorded itu gue akhirnya kontak dia secara pribadi. Gue bilang, "Rup, boleh nggak gue minta waktu lo sedikit 7 menit aja untuk gue bisa interview lo buat YouTube gue ini," gitu loh. Dan puji Tuhan Ruby say yes, dan ini adalah hasil dari interview gue sama Ruby. Mungkin sebentar, tapi gue pengen ke-cut sedikit bagian-bagiannya, karena cuma ada 3 pertanyaan. Gue bagi ini jadi 3 segmen supaya gue bisa ceritain ke lu semua apa yang ada di pemikiran gue tentang pembahasan gue sama Ruby di setiap pertanyaan. So, gue pengen langsung aja tanpa panjang lebar lagi, gue pengen lo denger apa yang menjadi pertanyaan gue dan apa jawaban Ruby terhadap hal itu. Dan kita akan bahas bareng. Silakan. Let's go. Look, thank you. Di tengah-tengah kesibukan gila, Sama-sama. akhirnya gue bisa duduk bareng ngobrol 7 minutes. Rup, gue pengen make it quick aja. Let's make it happen. Pertanyaan Rup, Okay. tentang being generalis. Okay. Ini kan yang sering banget gue bahas, lu bahas, dan Yeah. ada banyak perspektif tentang, men, kalau lu being generalis, lu tuh jadi jack of all trades and master of none. Yeah. Menurut lu gimana? Menurut gua kebanyakan dari kita nggak menyelesaikan quotes itu sepenuhnya. Karena quotes lengkapnya yang orang banyak tahu adalah, kan orang bilang jack of all trades, master of none. Tapi ada lanjutannya sebenarnya, bro. Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than master of one. Wow, oke. Bagian belakangnya itu yang banyak orang nggak ngelanjutin. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dengerin coach tadi, sebenarnya dia bilang kan, ya lu jadi generalis bisa semuanya, lu nggak jadi master apa-apa. Tapi seringkali lebih baik daripada lu master cuma di satu hal. That's the full quote. I see. So gua akan jawab dengan itu aja. Oh wow, gila.
Gue ternyata kurang riset tuh sama itu. Tapi menarik. Iya. Gue sedikit dalamin ya. Iya. Menurut lo Master of None lebih baik dari Master of One? What do you think? Kenapa Master of nggak ada Master sama sekali justru lebih baik daripada cuma satu? Jadi gini, mungkin itu quotes kan lahir kalau nggak salah di bukunya William Shakespeare ya. Mungkin itu quotes yang ahead of its time. Itu kayak ngebaca berapa ratus tahun ke depan gitu ya. Berapa puluh lah tahun ke depan. Zaman sekarang coba lu pikir-pikir. Seorang CEO aja kayak Gary V harus bisa ngonten, harus bisa public speaking, harus bisa paham investasi karena dia mesti invest ke beberapa company. Itu generalis nggak? Skillnya banyak nggak? Exactly. Kita bicara CEO. Sekarang kita bicara turun lagi ke yang bawah misalkan. Kalian anak kuliah pun yang lagi dengerin ini, yang dulu mungkin ya udah lu fokus ke satu skill belajar di kuliahan lu cukup. Sekarang lu di masa kuliah lu udah harus mulai mikirin magang. Ya nggak? Apalagi sekarang Pak Menteri, Mas Menteri bikin program Kampus Merdeka, di mana lu diharuskan magang gitu supaya lu dapat real life experience. Terus lu diharuskan berorganisasi juga, karena disitulah kebentuk lu punya leadership. Kemudian banyak juga yang di usia mudanya waktu kuliah udah buru-buru untuk berlomba cari scholarship. Gitu. Terus gimana untuk dapetin scholarship? Ya tadi semua itu dibangun portfolio dengan sebagus mungkin CV-nya gitu ya. Gua volunteer, gua organisasi, gua juga magang. Kemudian gua punya personal branding yang bagus, gua bikin konten. Gua freelance ini itu. Exactly. Itu generalis bukan? Generalis. Karena tuntutan zaman sudah makin membutuhkan orang yang seperti itu. Wow. Gila nggak tuh? Jack of all trades, master of none, but oftentimes is better than master of one. Gua selalu ketemu sama perdebatan kalau gue ngobrolin tentang hal ini, entah itu di sosial media atau itu ngomongin personal, banyak banget perdebatan yang bilang bahwa kayaknya gue lebih setuju bahwa spesialis itu lebih baik daripada generalis. Sort of yes, gue percaya bahwa spesialis ngebawa lo ke satu posisi tertentu, tapi ketika lo mau naik ke atas, lo harus bisa ngerti hal-hal yang di luar dari spesialisasinya lo. Contoh, gue mulai kerjaan gue tuh dari menjadi seorang internal trainer di sebuah perusahaan. Gue ngerti cara ngajar, gue ngerti cara bikin modul, tapi gue belum tentu ngerti nge-lead orang-orang yang juga jago ngajar kayak gue. Jadi ketika lu mau nge-lead orang yang bisa ngajar, lu gak cuma sekedar perlu punya kemampuan ngajar, tapi lu juga perlu kemampuan memimpin. Nah, ketika gue jadi head dari learning and development, gue nggak cuma sekedar perlu bisa mimpin orang yang jago ngajar, tapi gue juga perlu ngerti bagian financial, di mana gue harus bisa menghitung return of investment dari training-training yang gue kasih buat internal employee yang ada di perusahaan yang gue bekerja gitu loh. Jadi nggak bisa cuma sekedar gue jago ngajar, gue spesialis di ngajar, tapi gue melupakan hal-hal lainnya, dan kemudian gue bisa ambil jenjang karir yang semakin tinggi gitu loh. Gue percaya, ya sekali lagi ya, gue percaya spesialis itu diperlukan, tapi spesialis itu cuma bisa ngebawa lo ke posisi tertentu. Tapi kalau lo mau menjadi posisi semakin naik, gue setuju bahwa generalis adalah jawabannya. Jack of all trades bukan bicara lo jago di semuanya, jago di semua bidang. Gue percaya bahwa kita tuh kayak sisi rusak ya, banyak garis-garis, tapi ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi bentukannya kayak sisir gitu, lo bayangin. Nah, sisi rusak itu tuh kayak ada yang lo dalam banget, bahasa gue dalam ya, ada yang dalam banget, ada yang cetek, ada yang dalam, ada yang cetek, tapi lo nggak sedikit yang lo punya, sisi lo tuh banyak ruas. Nah, generalis juga menurut gue tujuan kita tuh sampai ke sana, bahwa ada poin atau ada materi yang lo dalam banget, ada materi yang lo cukup tahu aja tapi lo nggak buta. Nah, generalis menurut gua tujuan kita adalah ke sana. Kita ngerti begitu banyak spektrum, kita ngerti begitu banyak hal, sehingga ketika kita ada di posisi lebih atas, kita bisa nggak cuma sekedar ngerti ngelakuin sesuatu, tapi juga melakukan atau memanage banyak hal. Contoh Kubi bagus banget. Dia bilang kalau lu
sekolah atau lo kuliah, ya lo ngerti cuma materi kuliah lo. Tapi ketika lo mau lulus, lo bekerja, kadang-kadang lo harus dilihat dari organisasi lo kayak gimana. Itu kan di luar mata pelajaran atau mata kuliah yang lo lakuin kan waktu lo kuliah. Lo perlu yang namanya magang untuk lo tahu lingkup kerja aslinya, realnya seperti apa. Itu kan sebenarnya lo diajak untuk bisa keluar daripada apa yang lo pelajarin doang. Nah itulah kenapa generalis menurut gue adalah sesuatu yang kita perlu tuju. We always start from specialist. Gue setuju banget. Lo SMK misalnya, lo ambil kejuruan tertentu. Lo kuliah, lo ambil major tertentu. We always start from specialist. But don't stop there. Kita harus terus maju, ambil hal-hal lain, belajar hal-hal lain walaupun kita mulai dari nol, tapi kita belajar lagi supaya apa? Supaya kita bisa menjadi ambil spektrum yang lebih luas, menjadi seorang generalis. Dan ketika lu menjadi seorang CEO, lu punya business owner, lu menjadi business owner, lu punya bisnis, lu punya tim, lu nggak cuma sekedar dinilai dari apa yang lo tahu dari majornya lo, tapi lu dinilai dari bagaimana lo tahu dari hal-hal lain. Gue jadi pemilik bisnis dari HR consultant. Gue juga nggak berhenti cuma sekedar tahu HR doang. Gue belajar finance, gue belajar sosial media, gue belajar marketing, gue belajar sales, gue belajar data analis. Semua gue pelajarin, walaupun gue gak sedalam orang-orang yang misalnya benar-benar bekerja sebagai data analis ya. Tapi you can try me bahwa gue cukup mengerti soal data analis, gue cukup mengerti soal marketing, gue cukup mengerti soal sales, gue cukup mengerti soal finance. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang CEO, untuk menjadi seorang konsultan dan juga business owner, gue gak bisa berhenti cuma sekedar menjadi spesialis. Tapi gue harus terus mengembangkan diri gue untuk menjadi seorang generalis. Jack of all trades, master of none is oftenly better than master of one. Gue harap ini jadi pemikiran tambahan buat kita semua bahwa generalis menjadi sisir rusak yang ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. It's much better daripada lo cuma sekedar punya sisir yang cuma punya satu kuas tapi dalam banget gitu loh. Oke, gue harap ini bisa ngebantu lo dari pertanyaan pertama, dan ini lanjut ke pertanyaan kedua yang menurut gue nggak kalah serunya. Let's go. Number 2. Ya. Apa input lo buat orang-orang yang overthinking? Terutama buat gue punya dua perspektif antara lu employee atau lu sebagai business owner. Lu sebagai employee lo overthinking tentang, men kalau gue nggak iyain atasan gue gampang dipecat. Men kalau gue nggak jago di apa yang gue kerjain, gue bakal promosi atau enggak. Atau lu sebagai employer, lu sebagai business owner, men gue berhasil nggak ya ngerjain bisnis gue yang ini? Kalau gue kerjain bisnis yang keterkesannya kayak ocean tapi gue banget, bakal maju nggak ya? Overthinking seperti itu gue percaya nggak buat maju, tapi justru nggak pernah mikir lu juga akan gagas gitu loh majunya. What do you think about it? Menurut gue kita perlu pecah dulu pertanyaan ini menjadi dua. Overthinking sendiri menurut gue secara general solusinya adalah ambil langkah pertamanya dulu. Karena overthinking itu kan kita mikirin langkah ke-10 padahal ke-1 aja belum dikerjain. Ya. Sementara waktu kita ngerjain langkah pertama, biasanya abis itu langkah kedua, ketiga, keempat akan muncul dengan sendirinya. Oke, dan nggak semenakutkan yang pikirkan gitu. Jadi kalau sisi overthinkingnya itu menurut gua. Ya. Kalau sekarang spesifik overthinking di sisi yang employee tadi kan, gua takut bersuara, takut gimana-gimana, nurut-nurut aja karena takut nggak bisa promosi gitu. Ya. Bisa jadi mungkin lu di tempat yang salah. Kalau di kantor gue, kalau di bisnis gue, kalau di tim gue malah encourage orang untuk speak up. I see. Ya, kita di sini tidak ada yang lebih pintar dalam artian gini. Lebih senior mungkin iya gue. Tapi apa gue lebih pintar hari ini belum tentu. Bisa jadi gue besok udah kalah sama lo, kalau lo hari ini belajar sesuatu yang baru. I see. Gitu. Jadi justru gue malah wajib untuk ngedengerin dari orang yang udah belajar lebih dalam daripada gue, apapun itu ya. Jadi menurut gue kalau kita di sebuah lingkungan yang kita takut-takut, kita nggak berani speak up, kita dikasih kesempatan untuk bersuara, komunikasi ide kita, mungkin kita di tempat yang salah. I see. Gitu. Nah,
Tuh yang si karyawan. Kalau si pengusaha apa tadi ya, gue lupa Frankie. Overthinking lo jadi pengusaha, gue mau mulai tapi gue takut apakah ini berhasil atau enggak. Gue kerja ini bisnisnya kayak Ocean tapi gue sebenarnya suka banget. Ya kalau soal berhasil apa enggak sih, statistiknya kan dari dari data sudah bisa kita petakan gitu. Kalau soal bisnis dari data sudah bisa kita petakan. 10 bisnis yang dimulai hari ini 5 tahun dari sekarang sisa 1. Jadi ya kalau ditanya apakah akan gagal, pasti gagal. Dari 10 sisa 1. Ya kan? Nah, jadi kalau udah tahu udah pasti gagal, ya mau gimana? It's part of us growing up as a business gitu. Ya kan? Dan masuk gue gini, 5 tahun tutup, itu kan bukan berarti 5 tahun itu 5 tahun yang gak berguna. Bisa jadi 5 tahun itu kita bikin bisnis yang bagus banget, tiba-tiba karena satu hal, misalnya kayak kemarin pandemi, dipaksa harus tutup. Tapi bisa jadi itu bukan kegagalan yang jelek, kegagalan yang udah ada keberhasilan sebelumnya gitu loh. Jadi menurut gua overthinking itu sama lagi kayak yang tadi yang pertama gue bilang gitu. Kalau konteksnya bisnis, ketika lo mau mulai sebuah bisnis, biasanya lo planning terlalu jauh. Itu masalah pertama orang. Orang yang terlalu pintar tuh biasanya gitu masalahnya. Planningnya udah 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Tapi ketika ketemu sama market bulan pertama, blast, plannya berantakan semua. Karena waktu diuji pasti berubah. Waktu ketemu real test di lapangan pasti berubah. Nah jadi saran gua kembali ke yang pertama tadi, makanya acuannya. Mulai aja langkah pertama dulu, nanti langkah keduanya akan muncul sendiri. Gitu. Just do it dulu. Jadi bukan berarti lu nggak punya planning, tapi planning di milestone besarnya aja gitu. Karena yang kecil-kecilnya nih pasti lu berubah-ubah gitu. Planning di milestone besar, tapi jangan overthinking di setiap step yang lu jalanin. Iya. Misalnya gini kayak gue dalamin gitu. Milestone gue adalah tahun pertama punya revenue yang cukup untuk membayar company-nya sendiri. Selesai. Menurut gue lu punya bisnis tahun pertama ya, bisa mempunyai revenue yang cukup untuk membayar bisnisnya sendiri. Semua operationnya nggak rugi, itu udah bagus. Nah, detail nanti langkah ke 1 sampai 10 untuk sampai ke sana, fleksibel aja along the way gitu. Lo bisnis owner gila ini emas banget. Oke. Nah, tahun kedua mungkin baru kayak gue pengen punya revenue yang cukup, gue bisa bagi dividen antara partner gue kurang lebih segini. Nah, itu boleh lah kembangin lagi gitu kan. Tapi ya dalam praktek sehari-harinya fleksibel aja menurut gue. Tentang overthinking, itu pertanyaan gue yang kedua sebenarnya buat Ruby, dan dia kasih dari 2 sudut pandang perspektif buat lu sebagai employee. Kalau nggak dikasih kesempatan untuk ngomong sehingga lu bisa bikin overthinking buat lu sendiri, jangan-jangan lo di tempat yang salah. Menurut gue itu pemikiran yang menarik karena apa ya? Kalau lo as an employee ya, karena gue 10 tahun itu as an employee belajar bahwa gue cuma bisa bertumbuh dari pemimpin gue. Kalau pemimpin gue gak pernah kasih ruang gerak buat gue untuk buat salah, untuk kemudian gue bisa berpendapat, sehingga gue semua taruh di kepala doang gitu, gue gak akan pernah bisa bertumbuh. So, lu yang overthinking karena lu gak berani ngelakuin sesuatu, coba mulai dari inisiatif. Inisiatif sesimpel begini, lo di ruang meeting, daripada lo cuma sekedar yes man aja dari semua pembahasan dalam ruang meeting, kalau ada satu ide aja, lo boleh deh tunjuk tangan, start dari situ, tunjuk tangan, bilang bahwa I have an idea, gue punya ide. Mungkin nggak kita lakukan dengan cara seperti ini? Mungkin nggak kita bisa tambahin hal ini? Mungkin nggak kalau untuk lebih efektif dan efisien kita kurangin satu bagian ini aja? Seringkali ngomong kayak gitu tuh nggak gampang. Tapi justru ngomong kayak gitu ngebuat lo tuh lepas dari beban overthinking. Ngebuat lo tuh lepas dari beban apakah gue dinilai bagus atau enggak. Lu jangan pikirin apakah orang itu terima ide lo atau enggak. Start dulu aja. Start mulai dari ngomongin sesuatu yang jadi beban pikiran lo. Jangan sampai ketika itu terjadi atau decision itu dilakukan, lo cuma bilang bahwa tahu gitu
gue pakai cara gue. Tahu gitu gue nggak ikutan dan lain sebagainya. Yang kayak gitu lo nggak akan bisa komit sama apapun yang ada di depan lo, dan lo akan selalu berpikir bahwa gue harus ngelakuin apa, gue udah cukup baik atau belum. Just do it. Start dari mana? Start dari inisiatif. Lo harus lebih daripada cuma sekedar jadi yes man person. Dan menurut gue itu sangat-sangat menarik ya. Dan tentang langkah pertama selalu menakutkan dan seringkali menakutkan. It's true. Lu mau di tempat kerja atau lu sebagai pebisnis atau lu mau bikin bisnis, langkah pertama selalu amat menakutkan. Gue nggak pernah ketemu, seenggaknya sampai sekarang ya, ketemu sama orang yang mau ngelakuin langkah pertama yang besar dalam hidupnya, dia bilang bahwa I'm so excited dan gue nggak ada takut sama sekali untuk melakukan langkah pertama yang baru ini. Lo mau switching karir misalnya, atau lu tiba-tiba dipromosi, lo ada langkah pertama, lo pasti ada excitednya, tapi pasti lo juga didominasi sama rasa takut. Langkah pertama itu selalu menakutkan, tapi seringkali ketika lo menjalani itu tuh nggak semenakutkan yang lo pikirkan. Dan gue setuju banget ketika Ruby tadi bilang bahwa just do it. Maju aja dulu, lo nggak usah pikirin jauh banget di depan, pikirin per milestone dulu aja. Ya, ini juga ngobrol buat para business owner, terutama buat gue kan juga business owner ya. Dia bilang bagus banget, dia bilang tahun pertama lo punya target nggak rugi aja, itu cukup. Karena apa? Karena pada akhirnya kalau lo mikirin terlalu panjang, lo nggak akan mulai-mulai. Dan ketika lo nggak mulai, lo nggak akan pernah tahu apa dampak yang bisa lo kasih dari apa yang mungkin lo bisa lakukan atau lo bisa coba. So, overthinking nggak akan ngebawa kita kemana-mana. Dan overthinking selalu ngebuat kita stuck di tempat yang sama. Gue selalu seneng sama cerita tentang kuda dan anak petani. Gue nggak tahu berapa banyak dari lu yang pernah dengar ini, tapi ada cerita tentang petani punya anak dan dia punya perkebunan dan dia punya satu kuda. Satu hari kuda ini kabur dari kandangnya. Orang-orang di sekeliling bilang bahwa ya Pak Petani, sayang ya lu mendapatkan nasib buruk. Tahu nggak petani itu bilang apa? Petani itu cuma bilang bahwa ya sawang sinawang. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu apa yang sebenarnya dimaknai dari kondisi ini gitu loh. Sawang sinawang. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian kuda itu balik lagi ke kandangnya, bawa 2 kuda baru yang jadi temennya. Terus Pak Petani itu kaget dan dia bilang bahwa wah, tadinya gue punya 1 kuda, sekarang gue punya 3 kuda. Tiba-tiba orang di sekitarnya datang lagi dan dia bilang kayak gini, wah lu dapet ketiban hal baik ya. Tadinya 1 kuda lu jadi punya 3 kuda. Si bapak itu bilang apa? Si petani itu bilang apa? Ya sawang sinawang, kita nggak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, karena punya 3 kuda ini, anak dari si petani itu main sama kuda ini. Anak dari petani ini remaja dan dia latihan berkuda lah dari 3 kuda ini, karena 3-tiganya baik sama si petani dan si anak petani ini. Tapi singkat cerita, di satu hari ketika latihan kuda, anak petani itu jatuh dan kakinya patah. Orang-orang sekitar balik lagi bilang, ternyata gue pikir kuda 3 itu membawa keberuntungan buat lu, tapi ternyata 3 kuda itu jatuhin malapetaka buat lu. Anak lu sekarang jadi patah kaki. Jawaban petani itu sawang sinawang, kita nggak tahu apa yang terjadi. So gue nggak berani bilang apakah ini good luck or bad luck. Nggak lama setelah itu ternyata terjadi perang di kota itu, di negara itu. Dan semua polisi militer itu datengin gedor-gedor rumah untuk ngambil remaja yang produktif ya, yang masih masa produktif untuk ikut aksi militer karena lagi ada perang di situ. Tapi ketika rumah petani ini diketuk, dia ngelihat anaknya keluar dan ternyata pakai kursi roda karena kakinya patah.
Sehingga semua anak laki-laki remaja di desa itu pergi ke aksi militer dan punya potensi kematian yang sangat tinggi. Tapi anaknya dari petani ini enggak. Akhirnya orang-orang ini berkumpul di rumah petani itu. Dia bilang kayak gini, gue pikir anak lo jatuh dari kuda kakinya patah. It's a bad luck. Ternyata it's a good luck buat lo. Lo tau lah ya apa yang petani ini ngomongin. Sawang sinawang, kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi. So good luck or bad luck seringkali adalah reason kenapa kita berpikir terlalu banyak. Apakah kemudian gue mau ngelakuin sesuatu, dia baik gak ya? Dia buruk gak ya? Dia akan berending baik gak ya? Atau dia berending buruk gak ya? Seringkali it's always sawang sinawang. Kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi. Yang penting adalah kita maknai langkah pertama. Karena langkah pertama walaupun menakutkan, tapi it's really matters. Itu jadi hal penting untuk kita bisa memulai sesuatu, karena yang kayak tadi Ruby bilang, seringkali langkah pertama itu walaupun menakutkan, tapi ketika kita ngejalanin, toh gak semenakutkan itu. Gue harap lo dapat sesuatu dari pertanyaan kedua. So this is the last question. Ini udah lebih dari 7 menit gue minta waktunya Ruby. Akhirnya gue bisa menutup di menit ke-10. Tapi ini adalah jawaban dari pertanyaan ketiga. Here we go. Ini nge-leads kepada pertanyaan gue yang terakhir. Okay. Gue udah sedikit lewat dari 7 menit. Hopefully it's okay for you. Yeah. Tentang gimana caranya untuk keep being excellent. Karena gue percaya nggak semua orang bisa jadi pengusaha dan nggak semua orang bisa kerja sama orang. Lu kebanyakan dari orang pengen keluar dari kantor ngerasa gue pengen jadi pengusaha, padahal belum tentu mental lo kuat untuk itu. Tapi ketika lu udah di forte-nya lu jadi pengusaha dan ataupun lu tetap berada di kantor, hal yang membuat lu tetap hebat adalah lu memaintain diri lu untuk tetap being excellent. Tapi konsistensi itu nggak gampang. I know kalau jawabannya konsisten, menurut gue perlu dig down nih. So apa yang ngebuat pandangan lo terhadap orang-orang yang entah itu jadi business owner ataupun employee supaya tetap bisa jadi excellent? Mungkin gue akan jawab simpel ya. How you do one thing is how you do everything. Good. Jadi cara lo melakukan sebuah hal itu bisa jadi merepresentasikan cara lo melakukan semua hal lain dalam hidup. Ya. Simpelnya, lo di rumah bersih-bersih, ya udahlah, yang penting ya udahlah. Yang penting gak kotor. Yang penting gak kelihatan debunya. Itu kan, sapuin aja ke bawah meja, sapuin aja ke bawah lemari. Ya. Nanti waktu lo bisnis, waktu lo kerja, lo kan kayak gitu juga. Ya udahlah, yang penting selesai aja. Yang penting kelihatannya rapih gitu. Bikin coding buat aplikasi, yang penting kelihatannya oke. Tapi kalau udah ketemu load customer tiba-tiba 1000 crash. Right? Ya. Nah, cek itu dulu teman-teman. Kalau lu dalam keseharian lu hal-hal yang kecil aja lu ngerjainnya sembarangan, nggak excellent, kemungkinan besar itu kebawa ke hal-hal yang dalam hidup lu yang lu kerjain. I see. Nah, solusinya jadi gimana? Mulai dari hal kecil, se-excellent mungkin. Nanti yang lain-lainnya lu akan ikut excellent sendiri. Karena excellent sudah menjadi standar lu. Excellent sudah menjadi gaya hidup lu. Ya. Kalau Ruby, ya excellent. I see. Jadi, mau dia pengusaha, mau dia karyawan. Ya. Gitu. I see. So excellent bukan cuma sekedar outputnya, tapi it's being a habit ketika ngelakuin hal-hal. Iya, bahkan kecil bahkan masuk sampai ke level personality lu menurut gua gitu, kayak identitas lu. Frankie itu orangnya excellent. Gitu. Got it. Ya kan, terserah mau dia di kantor, mau di rumah, mau di pertemanan, orangnya excellent. Gitu. Jadi how you do one thing is how you do everything. Wow. So that one thing biasakan excellent. Gitu. Thank you, Ruby. Thank you, Frankie. Sama-sama. Thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Dadah. Wow. Pertanyaan ketiga ini hits me hard banget sih. Dan jawaban Ruby itu buat gue flashback terhadap apa yang gue lakukan. Dan gue berharap ini juga kena ke lu semua. Bahwa the way you do something is the way you do everything. Sekali lagi ya, lo garis bawain, lo catat ini baik-baik ya. The way you do something is the way you do everything.
gue bilang sama tim gue, kita konsultan HR. Pasar kita adalah UMKM, bahkan sampai ke mikro, ya, ke perusahaan-perusahaan yang sangat kecil, yang start mungkin dari 10 orang, 15 orang, yang mereka pikir masih belum butuh HR, tapi ketika melihat perkembangannya, ternyata mereka butuh untuk manage people dan struktur lebih daripada yang mereka pikirkan, makanya mereka pakai kita. Ada banyak yang mampu bayar kita sekian, tapi ada juga yang mampu bayar kita lebih banyak karena dia adalah established company yang memang punya budget untuk bisa ngerapihin struktur organisasi dan juga perusahaannya mereka di people secara lebih baik. Gue bilang sama tim gue, mau ada yang bayar kita 1 atau mau bayar kita 10, kita harus tetap punya kualitas yang sama. Karena gue pegang teguh banget kata-kata yang Ruby tadi bilang, bahwa the way you do something is the way you do everything. Kalau lo mau jadi orang yang excellent, kalau lo mau jadi orang yang memang dikenal sebagai orang yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, itu gak cuma sekedar di output 1-2 kerjaan, itu harus jadi personality-nya lo, itu harus jadi ya who you are, siapa diri lo sebenarnya. Ketika lo dapat hal kecil sama hal besar lo dapat, lo punya output yang sama-sama excellent. So excellent bukan cuma sekedar output di 1-2 project, itu udah jadi jati diri lo. Tadi barusan gue ngobrol sama bini gue bikin kue ya. Dan belakangan ini ada kondisi-kondisi di mana dia lagi drop banget penjualannya sehingga dia sepi banget. Dia ngomong sama timnya mirip kayak yang Ruby bilang. Dia bilang bahwa walaupun hari ini kita cuma punya 1 orderan sama yang kemarin kita punya 100 orderan, kita harus punya kualitas yang sama. Mulai dari produk kuenya, kemasannya, bahkan sampai ke bagaimana kita ngobrol sama customernya. Entah itu 1, entah itu 100, kita harus punya kualitas yang sama. Buat gua, lu yang punya mental kayak gitu, lu tinggal tunggu waktu, lu akan dapat sebuah kepercayaan, karena kepercayaan itu diberikan kepada mereka yang siap, pada mereka yang pada akhirnya punya kualitas, yang siap diberikan kepercayaan besar. Kalau lo nggak bisa dikasih kepercayaan kecil, lo cuma dikasih 1 perak misalnya, gimana caranya gue bisa percayain ke lu 5 perak? Gimana caranya gue bisa percaya sama lo 10 perak? Kalau lo 1 perak aja lo nggak bisa kelola dengan baik gitu loh. Nah ini juga hit me hard ketika 10 tahun lalu gue mulai kerja. Gaji gue waktu itu bahkan di bawah UMR. Oke. Sedikit memang. UMR waktu itu gue cuma beda 200 ribu lah dari UMR. Tapi gue ngomong sama diri gue sendiri, kalau gue digaji sedemikian, gue harus bisa buktiin bahwa lu malu gaji gue segitu. Gue harus bisa buktiin kerjaan gue sebegitu bagusnya, sehingga bukan gue yang minta kenaikan gaji, tapi lu yang akan ngerasa bahwa Frankie gak layak dikasih gaji segini. And you know what? Dalam kurun waktu 3 tahun ya, 3 atau 4 tahun, gue naik gaji bahkan almost 4 kali lipat. Ya. Dan menurut gue itu sebuah keuntungan ketika lo excellent di bidangnya, ketika lo nggak cuma sekedar belajar cuma 1 hal, tapi lo mau belajar inisiatif di hal-hal lain, sehingga orang tuh ngelihat lo adalah orang yang nggak bisa dipisahkan atau orang yang nggak bisa digantikan. Gue selalu percaya bahwa if you want to win the competition, you need to have competitive advantage. Kalau lo mau menang dalam sebuah kompetisi, lo harus punya ya pembeda, competitive advantage. Sekarang what's your competitive advantage? Kalau lo cuma sekedar ngelakuin apa yang disuruh kepada lo, lo cuma ngelakuin apa yang diminta kepada lo. So inisiatif adalah sebuah peran penting untuk lo kemudian bisa menjadi mengenal sesuatu yang baru, mengenal sesuatu yang lebih besar, dan lo bisa mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang dikasih tanggung jawab ke lo doang gitu loh. Ketika lo punya kualitas itu,
tinggal tunggu waktu. Lu akan dilihat karena lu bukan berusaha untuk ngejual diri lu, orang lain yang akan ngomongin tentang lu bahwa lu nggak cocok di gaji segitu, lo nggak cocok di posisi itu, lo harus bisa naik, lo harus naik karena memang kualitas lo terbukti dari lo pegang hal-hal yang kecil. So excellent means lo pegang hal-hal kecil dan lo bagus di situ, lo akan kelihatan bagaimana lo mengelola hal-hal besar. Dan gue sangat amazed sama perspektifnya Ruby. Dalam 10 menit aja gue bisa dapat begitu banyak hal, dan gue ngobrol dan dia janji bakal ngelakuin rekaman yang lebih panjang dari ini. Jadi kita tunggu aja apakah kita bisa ngobrol lebih panjang sama Ruby terhadap insight-insight yang gue nggak sabar pengen dengar dari dia. Tapi sampai sini dulu teman-teman, gue harap ini cukup bisa intrik your perspektif terhadap kita ngomong 3 hal tadi ya, bagaimana lo menjadi generalis, jangan berhenti menjadi spesialis. Yang kedua adalah start dulu aja, mulai dulu aja, karena seringkali overthinking ngebuat kita takut ngelangkah. Langkah pertama mungkin menakutkan, tapi setelah itu mungkin tidak semenakutkan yang lo pikirkan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang how to be excellent, karena the way you do something is the way you do everything. 3 hal ini gue harap jadi sebuah masukan yang bisa kita nggak cuma sekedar pikirin, tapi kita bisa lakuin dalam kehidupan sehari-hari kita. So itu aja dari gue, kita ketemu di episode-episode berikutnya yang hopefully gak kalah seru dari hari ini. So thank you and ciao.